Saya kan udah bilang, saya mau masuk Muslim, saya bawa istri anak saya, kami mau di sana mau merantau, mau makan nggak makan urusan, yang penting tanggung jawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Anaba TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel YouTube Anaba TV insya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan berbincang-bincang tentang hijrahnya seorang mu'alaf ya, masya Allah. Yaitu yang saya sering ketemu setiap hari sama beliau nih, masya Allah. Beliau adalah Bang Zelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita udah lama nggak jumpa. Udah lama. Enggak, setiap hari jumpa sih. Jumpa sih, tapi jarang ngobrol. Ngobrol kayak gini, konten kayak gini ya. Baik. Dan ini pertama kalinya bikin Juga, baru pertama kali ini. Masya Allah. Baru pertama kali buat kontennya. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Pertama-tama, Anda pengen nanya berapa lama antum sudah mondok di Anaba Center ini? Mau menjalan 2 tahun. 2 tahun. Mau menjalan 2 tahun. 2 tahun. Ya. Masya Allah. Lama ya? Lama. Itu dari mana asalnya antum kalau gitu? Dari dari Kupang. Kupang ya? Oh, Kalau aslinya Timor Leste, tinggalnya di Kupang. Tinggalnya di Kupang. Oke. Nah, Bang Jelo, menurut Bang Jelo, bagaimana sosok Ustadz Nababan yang sudah mungkin yang membersamai Bang Jelo, membina Bang Jelo ya dalam hal agama dan seterusnya. Gimana pandangan Bang Jelo terhadap Ustadz Nababan? Kalau buat Ustadz Nababan, kami nggak anggap lagi Ustadz kami, tapi kami anggap dia sebagai ayah kami. Masya Allah. Beliau beliau itu nggak mengenal lelah. Mau capek nggak capek, tetap dakwahnya beliau itu luar biasa. Anak salut sama Ustadz Nababan. Biar begitu sakit, tapi beliau tetap harus sempatkan waktunya untuk buat orang-orang mualaf. Makanya selalu ada. Pokoknya dari segi makan, segi tidur, mau dari alat-alat mandi, pokoknya itu beliau nggak bisa diomongin lagi. Soalnya beliau itu orang luar biasa. Masya Allah. Ya, semoga kita doakan ya. Semoga beliau bisa sembuh dari sakitnya. Amin. Amin ya Rabbal. Karena memang ada beberapa yang Ustadz alami sakit ya. Ya, sakit. Mungkin mudah-mudahan Allah angkat juga penyakitnya. Dan memang betul yang dikatakan Bang Zelo, karena saya pun ikut sama Ustadz udah hampir 1 bulan nih. Iya, 1 bulan. Ya, Masya Allah. Tapi memang yang saya rasakan begitu. Ustadz memang menganggap bahwa para mualaf itu anaknya sendiri, seperti itu ya. Masya Allah ya. Nah, Bang Zelo, setelah itu kita pengen tahu nih, bagaimana nih kisahnya Bang Zelo nih menjadi seorang Muslim. Tentu kan dari Kupang sana kan minoritas nih kan ya. Iya, mayoritas. Oh. Dan benar itu minoritas di sana. Mayoritas non Muslim. Mayoritas non Muslim di Iya. sana. Tapi kalau boleh tahu ya di daerah sana tuh rajin ibadah apa enggak sih, kayak gimana sih? Kalau boleh tahu di sana. Kalau rajin ibadah sih kelihatan nggak Ya? nggak seperti orang Islam. Oke. Orang Islam kan dia sholatnya 5 waktu. Setiap kali dengar azan pasti udah di musola, di masjid, udah pokoknya. Kalau di sana kan cuma pada hari tertentu, yaitu hari Minggu, Hari Ahad ya. nah hari Ahad gitu. Jadi cuma itu juga ya kalau artinya terkena ke gereja, baru ke gereja. Kalau enggak ya enggak. Kalau orang Muslim bukan, dia rajin sholat, tiap kali dengar suara azan pasti Sholat ya, pasti sholat, Masya Allah. Dan itu nggak ada capeknya lagi orang Muslim itu ya. Nggak ada. 5 kali. Dia sholat 5 waktu. Masya Allah. Berarti Bang Zelo termasuk orang yang nggak taat juga pada situ, nggak rajin juga nggak ya? Fokusnya apa sih kalau di sana tuh Bang Zelo kesehariannya kalau gitu? Ya. Apa ngapain aja gitu, kayak Cuma kerja gitu ya? Gak kerja, cuma di jalan, gitu-gitu aja. Nggak ada kerja apa. Oke. Ya cuma duduk di jalan gitu. Oh gitu ya. Berarti pernah punya masa lalu yang mungkin kurang bagus lah. Kurang bagus lah. Kurang bagus banget ya. Ya kurang bagus. Oke. Tapi di saat memeluk agama non Muslim sudah menikah? Udah. Sudah menikah ya. Sudah. Bersama istri yang non Muslim juga. Iya, non Muslim. Dan sekarang kabarnya katanya mualaf. Mualaf juga. Masya Allah. Nah ini seru nih ya. Tapi nanti insya Allah di segmen kedua kita akan ngobrol sama antum sama istri nih. Oke, siap. Pengen tahu juga kisah hijrahnya. Tapi fokusnya ke Bang Zelo dulu nih. Gimana kisah awalnya Bang Zelo nih memeluk agama Islam? Apa yang membuat Bang Zelo tertarik terhadap Islam? Mula-mulanya itu, anak dulu
ini sempat juga nggak mau masuk Muslim. Oke. Nah, adik saya yang 3 orang, nah itu kan dia masuk pondok juga. Oke. Nah, jadi mualaf juga di Bandung, pesantren namanya pesantren Lemurai. Oh, ada yang udah maaf juga. Nah, udah 3 orang mualaf. Udah maaf. Nah, anak bilang setelah anak dengar-dengar di sana kan, wah kayak gini-gini kan, wah kayak gimana ya? Nah, udahlah, anak pertama di situ setahun gitu nggak mau. Nggak mau. Udah. Kenapa? Yang buat kamu kenapa? Emang punya pandangan apa sama Islam? Banyak yang orang bilang bahwa Islam itu kan Teroris. nah, itu kayak gitu juga sama? Iya. Oke. Ya, pokoknya Islam itu gimana ya, di mata orang itu jelek lah. Iya, jelek. Pokoknya Islam itu pokoknya di mata orang-orang non Muslim itu jelek banget. Oke, apalagi di kampung sana. Apalagi di kampung Kupang gua. sana ya. Iya. Setelah adik masuk, keluarga masuk, om sampai ikutan masuk juga jadi Muslim. Anak juga pikir-pikir, kok kenapa sih keluarga anak semuanya Muslim. Tapi setelah jadi Muslim, pulang ke Kupang, kok ramah-ramah kan. Orangnya ramah. Awalnya dulu om anak juga gitu, orangnya keras. Oke. Wah itu, pokoknya anak ini dari kecil lah, nggak ada kasih sayang orang tua, nggak ada. Anak dari kecil udah tinggal sama orang, sama om sendiri. Nah om ini orangnya galak juga. Wah anak nggak bisa. Pokoknya anak diusir sama orang tua, tinggal sama om masuk Muslim, anak masih non Muslim. Pokoknya kakak anak udah Muslim semua, seperti Bang Mustaqim. Oh, kamu Mustaqim kan juga? Nah, Bang Mustaqim sama adik anak yang 3 orang, sama kakaknya Mustaqim namanya Nabila. Oke. Nah, anak lihat kok semuanya kayak ini ya, Perilakunya bagus ya. bagus semua. Nah, kalau anak lihatnya dari Mustaqim, saya anak sama Mustaqim satu kamar dulu. Oh gitu. Nah, anak kan tinggal sama Mustaqim dari pokoknya dari SMP lah sampai SMA tinggal sama Mustaqim. Pokoknya tiap malam sama anak Mustaqim keluar terus. Itu belum Muslim. Belum masuk Islam. Keluar terus. Setelah Mustaqim ini tamat SMA, nah bapaknya ini bikin 2 pilihan, mau ke Timor Leste apa mau ke ini ke Muslim, mau sekolah lanjut. Ya udah, akhirnya dia nggak pikir banyak, akhirnya dia memilih masuk Muslim. Mustaqim. Mustaqim. Makanya anak pertama anak ejek dia juga, ya betul aja bang, abang ini kok ini Mau masuk Islam. masuk Islam gitu. Habis itu dia bilang nggak coba mengejar pendidikan gitu. Ya udah, dia masuk. Setelah 1 tahun dia pulang ke sana, karena masih di rumah. Dia pulang, wah beda sekali dia. Saya ajak dia keluar nggak mau. Nggak mau ya. Udah mau makan ini nggak mau. Itu setelah berapa bulan apa berapa tahun? Setahun. Setahun ya. Nah, setahun ya. Oke. Setahun baru ketemu lagi dia. Ajak ini nggak mau dia. Mau ajak makan ini nggak mau. Pokoknya saya kan ibaratnya makannya nggak halal ya. Apa aja kalau betul? Kalau di sana kan kami biasa B2 gitu. B2 gitu kan. Oke. B2 ada biasa kan di sana nggak pakai, kalau Muslim kan ayamnya disembelih kan. Nah kalau di sana nggak, ayamnya dibunuh aja. Oh dibunuh aja. Kan makanya anak ajak dia, bang makan yuk. Nggak, wah udah berubah. Ya. Nah, setelah itu dia pulang lagi ke sini. Anak dengar dia udah umroh. Masya Allah. Masya Allah. Kami juga udah umroh. Nah udah, anak langsung ngomong sama bapaknya Mustaqim, mau mana yang anak tinggal. Anak juga masuk Islam lah. Oh, Masya Allah. Anak juga masuk Islam gitu. Itu pertama awalnya masih sendiri. Itu belum ada istri. Okay. Oh. Belum ada. Tapi udah nikah? Belum. Oh belum nikah juga? Itu belum. Masuk Islam lah. Dari situ omnya anak ini tawarin terus. Gimana? Udah siap. Anak cari alasan terus. Gini mundur sampai anak nikah. Sampai nikah. Sampai masuk Islam itu? Enggak, itu belum. Anak mundur terus. Pokoknya Anda kayak menjauh gitu. Tapi tinggalnya di rumah. Karena kalau tiap kali ini anak yang jauh. Oh, gitu. Tapi om itu rajinnya sholat, istrinya juga rajinnya sholat. Pokoknya
puasanya terjamin. Oke. Anak juga nggak enak kalau di situ lagi puasa, anak makan lagi kan, gimana nih kalau takutnya dosa juga pula nanti kan. Makanya habis itu udah lewat dari itu anak nikah. Oke. Nikah gereja. Nikah dari gereja seminggu, lewat seminggunya anak langsung ke sini, langsung ke Jakarta, syaratnya di Bintaro. Oke. Nah itu kan pasti ada prosesnya kan? Ada. Ketemu Ustaz Nababan. Ketemu Ustaz Nababan. Nah gimana waktu awal-awal? Awal ketemu Ustaz Nababan itu pas bangunan. Oh, Anak pertama lihatnya di YouTube-nya Ustaz Nababan, Oke. berdebat sama no Muslim. Oke. Anak lihat, wah ternyata Ustaznya bahasnya itu betul. Masya Allah ya. Soalnya beliau nggak salah, soalnya kan di sebelahnya ada Al-Quran, di sebelahnya ada Alkitab. Jadi terjemahkannya itu anak juga Oke, perbandingannya bagus lah. Anak juga pikir kayaknya apa betul ini Islam agama benar gitu kan. Iya. Dari situ Ustaz Nababan ke sana, ke Kupang. Anak langsung ketemu. Gimana? Ustaz Nababan. Perilakunya gimana? Anak pertama lihatnya di YouTube, oh ini muka Ustaz Nababan kan. Kayaknya keras ya orangnya. Oh ya, pertama keras ya. iya itu keras. Pas ketemu Ustaz Nababan di Kupang, wah beliau ramah sekali. Pokoknya mau entah di agama manapun, Ustaz nggak memandang. Wah, bagi ini, bagi itu, ayo semuanya kumpul, dibagi semua rata. Pokoknya Ustaz nggak memandang, nggak memandang bulu. Pokoknya habis itu tiap kalau ada acara-acara Islam gitu, kayak apa, bulan puasa, bulan Ramadan, pengajian, wah, anak ikut terus. Ikut terus. Ngapain ikut? Makanya kan orang juga tanya, itu kayaknya nggak lama itu kayaknya sudah Muslim itu kayaknya. Anak juga, anak masa bodoh lah. Yang penting namanya kita kan tahu. Udah anak ikut aja lah. Pokoknya bagi sembako, bagi apalah, anak ikut terus. Kegiatan yang Muslim anak ikut terus. Ikut. Di situ anak malamnya pulang anak renungkan. Islam begitu indah ya. Nggak memandang bulu. Biasanya kalau orang Islam kan lebih utamakan umatnya Islam kan. Tapi ini bukan. Mengutamakan agama yang lain dibanding agama Muslimnya. Masya Allah. Makanya anak pikir, apakah ini yang namanya kebenaran Islam ini? Dari situ udah Pak Ustaz Nababan kesana lagi, yang kedua kalinya kesana anak langsung tawarin, Ustaz, anak masuk Islam. Allah, Masya Allah. Terus gimana? Anak masuk Islam, nanti masuk Islam sama keluarga, sama istri anak-anak. Masya Allah. Ustaz Nababan. Tapi istri masuk memang langsung mau apa? Belum. Oh belum. Itu anak belum kurang sama istri, tapi ngomong sama Ustaz. Oh ngomong Ustaz sama istri, tapi sama istri belum. Belum. Oh, Anak langsung sama Ustaz. Ya, Masya Allah. Ustaz, anak masuk Islam sama istri anak, Ustaz. Oh ya udah, nanti yang penting setuju, nggak boleh pemikiran apa-apa, nggak memaksa agama kami, itu nggak Ustaz. Udah, anak pulangnya sama istri, mau nggak kita masuk Islam? Padahal baru nikah gereja. Iya, baru nikah. Baru nikah itu, anak baru nikah itu. Ketemu Ustaz Nababan, ngobrol sama Ustaz Nababan. Ustaz, anak masuk gereja, abang masuk Muslim. Oh ya bisa. Yang penting kami nggak paksa, yang penting niat. Ya Ustaz, niat masuk Muslim Ustaz. Nah udah, malamnya anak pulang cerita sama istri. Istri gimana nih? Istri pertamanya nggak mau dia. Wah nggak mau dia. Kenapa nggak mau ya nanti wah dibilang kita jual agama lah. Dibilang kita punya anak, ya kan? Saya bilang udah, mau bilang apa mereka, masa bodoh aja. Itu kan belum tentu, hidup kita kan di tangan mereka. Betul. Kan hidup kita di tangan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Cuma Allah yang tahu. Ya udah. Itu anak pokoknya selama 1 minggu tuh anak busuk-busuk terus. Busuk-busuk. Akhirnya ngomong terus. Udah akhirnya dia mau. Dia mau, anak telepon ke Ustaz Iwan kabarin ke Ustaz Nababan. Ya udah. Setelah dari itu langsung berangkat ke Bintaro. Akhirnya? Ke Bintaro nyampenya malam, besok paginya langsung syahadat.
Sama istri. sama istri. Oh, sudah ada anak belum? Udah ada anak. Udah anak satu. Udah anak Sama satu. anak juga berarti? Sama anak. Masya Allah. Di Bintaro ada tanggal berapa kalau tahu tahunnya berapa? Kalau tanggalnya kurang tahu, tapi bulannya bulan 9 Bulan 9 2020. 2020. Masya Allah. Waktu syahadat gimana perasaannya? Lega. Awalnya nggak tahu mau nyebut apa, mau ngomong kalimat apa, nggak tahu. Nggak tahu. Setelah diomongnya sama Ustadz, cukup cuma menyebut 2 kalimat syahadat. Ya, entah, nggak tahu mau kayak kalimat syahadat gimana. Nah udah, setelah ngomong, saat bicara, ikut bicara, awalnya wah nggak bisa ngomong, Nggak bisa. nggak bisa itu. Akhirnya belajar dulu. Ya udah, setelah menyebut kalimat 2 syahadat itu sah menjadi agama Muslim. Sah, hatinya tenang, pikiran tenang, nggak ada. Dulu itu wah pikiran terus, nggak ada duit, nggak ada ini, wah pikiran. Di agama sebelumnya? Wah iya tuh. Pikiran terus? Iya, pikiran terus. Anak dulu, pokoknya dari kecil itu anak udah tinggal sama orang dari kecil. Pokoknya nggak ada kasih sayang orang tua. Jadi anak itu dulu udah tinggal sama orang, jadi udah rasa sakit pahitnya itu udah mengerti, udah tahu. Baik. Kita udah syahadat, Masya Allah ya, masuk Islam beserta istri dan anak ya, Masya Allah. Waduh, merinding nih anak nih, Masya Allah. Jarang-jarang soalnya, jarang-jarang suami itu mendakwahi istri dan istrinya mau, jarang gitu. Iya. Bener Bang Jelo. Bahkan kalau kita ketahui ya banyak yang mualaf dia punya istri bisa kan gara-gara beda keyakinan. Tapi ini Bang Jelo luar biasa nih. Patut dicontoh nih bagi mungkin yang mau masuk Islam terus ya mudah-mudahan ya. Baik. Amin. Nah Bang Jelo, kan ada yang di antara kisah mualaf itu ada yang mereka ngasih tahu bahwa dirinya seorang muslim kepada keluarganya. Ya. Dan ada juga yang tahu-tahu keluarganya tahu sendiri. Nah, Bang Jelo yang mana nih? Antum yang antum ngasih tahu ke keluarga apa keluarga yang tahu sendiri? Anak yang kasih tahu keluarga. Wah, itu berat itu. Pertama berat. Gimana reaksinya? Pas pertama kali mau kesini, Oke. anak kasih tahu sama orang tua anak. Oh gitu. Iya. Anak udah dibeli tiket. Itu omong sama orang tua kandung. Anak udah dibeli tiket, anak mau ke Jakarta, mau cari kerja, ya anak mau masuk Muslim. Oke, baik. Nah, terus gimana? Orang tuanya nggak terima. Pertama diam, pokoknya udah nggak bicara sama anak. Udah, anak diamin aja juga. Orang tua juga diam, anak berangkat, besok paginya langsung berangkat. Oke. Sampai sini syahadat habis. Syahadat habis, di sana ramai. Oke, ramai gimana? Sama mertua, sama orang tua yang dari Perempuan. pihak perempuan sama orang tua saya. Pokoknya udah ngelaporan ke mana, Oh gitu. udah rame. Udah, pokoknya saya bilang udahlah. Saya kan udah bilang dari dulu. Saya kan udah bilang saya mau masuk Muslim. Saya bawa istri anak saya. Kami mau di sana mau merantau. Mau makan nggak makan urusan. Yang penting yang tanggung jawab saya. Jadi udah. Pokoknya sampai sekarang keluarga nggak ada yang suka mana, nggak ada yang belum terima. Apa yang membuat antum masih ingat dari keluarga yang apa masih ingat apa mungkin kayak marahnya gimana gitu? Kalau ingat keluarga sih udah masa lalu lah. Iya. Anak nggak pusing lagi. Tapi memang keras ya, tapi Keras. memang keras. Ya. Keras. Anak dari kecil itu udah didik keras. Pokoknya anak ini SMP nggak tamat, SMA nggak tamat. Jadi anaknya nggak ada pendidikan. Gitu. Anak ini dari dulu udah dikerasin. Pokoknya nggak ada pendidikan anak. Berarti sampai sekarang orang tua masih belum sepakat. Ya? Belum. Belum setuju. Belum. Tapi mudah-mudahan Bang Zelo Allah berikan hidayah pada. Amin. Ya. Dan mungkin kalau Bang Zelo mau ngomong sama orang tua barangkali dia nonton. Ya. Kira-kira mau ngomong apa silakan. Buat orang tua saya, terimalah anakmu ini kan. Biarpun udah beda agama, buat keluarga juga, mudah-mudahan bisa maafin. Itu aja. Mungkin di pandangan keluarga Bang Zelo salah, oke, Salah. maaf ya. Tapi inilah jalan Bang Zelo ya, Iya. yang Bang Zelo pilih gitu. Dan saya rasa kalau nggak ada, biarpun kita beda agama, tapi kita nggak beda dalam keluarga kan gitu. Ya. Kita tetap masih bisa Tetap. berkomunikasi.
membuat Bang Zero tetap harus berbakti sama orang tua. Pasti harusnya. Biarpun Biarpun, berbeda agama gitu. betul. Karena itu perintah Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi kata Allah wajib berbakti sama orang tua. Walaupun dia Beda agama. Oke, Bang Zero. Nah, setelah sudah masuk Islam nih Bang Zero, pasti kan ada prosesnya, menjalani ibadah, puasa gitu ya. Kemudian apalagi banyak lah yang mungkin Bang Zero baru tahu nih, ya kan bahwa Islam itu banyak syariatnya gitu. Iya. Nah, gimana nih awal-awal sampai sekarang udah Masya Allah. Masuknya bulan 9 anak syahadat, Hmm. udah dari situ belajar. Anak lihat huruf kok tulisnya kayak gini. Wah, gimana cara bacain ya? Sholatnya harus gini, wudunya harus gini. Wah, aduh. Repot ya, awal-awal repot. Oh, repot sekali. Nah, udah belajar, dikit-dikit belajar, akhirnya udah tahu. Tapi sampai sekarang sih belum bisa ngapal. Oh iya, Ya, soalnya nggak bisa. bisa pasti. Saya bisa sih bisa, tapi Memang ada perjuangan. Perlu perjuangan. belum percaya. Soalnya tiap kali lihat tulisannya bingung. Bingung ya. Tapi alhamdulillah istri Ana udah masuk 3 juz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah udah. Ana biarpun Ana nggak Yang belajar, belajar. Ana sibuk di luar, tapi istri Ana tetap ini, tetap suruh ngaji. Pokoknya tiap kali pagi sampai malam harus belajar. Masya Allah. Tabarakallah. Makanya anak kalau di kamar, kalau istri kalau lagi ngafal, anak keluar. Ya anak nggak ganggu. Masya Allah. 3 juz tuh, Masya Allah ya. Udah mau masuk 3 juz dia. Masya Allah, luar biasa. Cara mualaf, Masya Allah. Yang membina istrinya dari non muslim ke muslim dan sekarang hafal 3 juz. Iya. Masya Allah. Kurang waktu 2 tahun. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Masya Allah. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun ya? Belum 2 tahun. Masih setahun setengah. Setahun setengah ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan makin nambah. Makin nambah, amin. Oke, Masya Allah. Dan sekarang ketika sudah menjadi muslim, ngerasa kesusahan nggak dalam Nggak. segi penghasilan? Kan dulu kan ngerasa gitu ya. Nggak ada. Dulu itu susah. Tinggal sama orang tua, ngomel gini, ngomel sana, kerja. Saya kerja juga bawa hasil kerja juga diomel terus. Gimana ini? Tiap kali kalau kita pulang ngomel terus. Udahlah. Akhirnya saya kesini, kerja kesini, jadi agama muslim, jadi non muslim jadi masuk muslim. Akhirnya berubah total. Masya Allah. Berubah total. Bukan lagi 99% tapi 100%. 100% ya. 100% berubah. Masya Allah. Anak yakin bahwa anak berubah betul. Mungkin kalau dipikir penghasilan nggak sebanyak yang didapat, tapi berkahnya banyak. Gitu. Anak nggak pikir mau penghasilannya sedikit tapi berkahnya itu yang anak cari. Masya Allah. Soalnya kan di dunia kan cuma sementara, bukan untuk selama-lamanya kan. Jadi berbondong-bondong kita mencari pahala untuk menuntun ke surga. Masya Allah, ini quotes terbaik nih, Masya Allah nih. Memang kalau misalnya mungkin kalau pemirsa Anaba TV yang mampir ke pesantren Nusantara Al-Aban di Gadok ini ya, pasti ketemu sama Bang Zero pasti karena mau mobile kan. Dan perhatikan saja, karena saya sendiri sudah melihat Bang Zero bagaimana aktivitasnya dan saya rasa mungkin biasa tapi Bang Zero merasain keberkahannya itu sangat luar biasa. Anak nggak cari kaya, nggak cari kemewahan lah. Anak cuma cari yang berkah. Oke. Ini sampai di akhirat nanti. Masya Allah. Oke, Bang Zero, harapan Bang Zero ke depannya mondok di Anaba Center ini apa? Kira-kira sama keluarga. Mudah-mudahan Anaba Center ini semakin maju, semakin nomor 1, dan orang-orangnya semangat belajar. Wah, Jangan boleh lelah belajar, membaca menghafal Al-Quran, itu aja. oke. Bang Zero, mungkin sebelum kita tutup nih ya, mungkin Bang Zero punya nggak pesan-pesan motivasi untuk
para mu'alaf. Biasanya kan ada mu'alaf juga yang merasa kok masuk Islam kok gini ya, mendingan baik lagi aja deh gitu. Nah, kira-kira punya pesan motivasi nggak buat para mu'alaf? Buat kawan-kawan mualaf, janganlah untuk mundur, Masya Allah. tetaplah maju. Biarpun ada tantangan atau rintangan, tetap maju, jangan mundur. Karena itu suatu Ujian ya. ujian buat kita. Kejarlah pahala sebelum dunia kiamat nanti. Oh, Masya Allah. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Dan terakhir banget nih mungkin bagi mereka yang sudah muslim dari lahir, yang sudah muslim, sudah dapat hidayah dua dari Bang Zelo. Kira-kira apa pesan Bang Zelo? Motivasinya? Buat kawan-kawan yang udah yang asli dari muslim, buat kawan-kawan yang asli dari Islam, kejarlah hidayah itu, karena hidayah itu mahal. Yang saya juga akan berjuang untuk mencari hidayah itu. Masya Allah. Jadi itu pesannya buat teman-teman yang sudah muslim dan lahir ya, mungkin syukurilah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, karena hidayah itu sangatlah luar biasa mahal. Bang Zelo pun harus sedemikian rupa untuk menghadapi keluarga dan seterusnya untuk mendapatkan hidayah itu. Nah, maka kita seharusnya bersyukur bahwa Allah telah menakdirkan kita sebagai seorang muslim dan lahir ya. Kita menjelaskan ya. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak nih atas waktunya nih. Kita kayaknya kurang ya. Nanti insya Allah di segmen kedua kita ngobrol sama istri ya. Ya, oke, siap. Ya, bagaimana nanti kisah hijrahnya istri, gimana dan seterusnya. Oke. Baik, mungkin itu pemirsa Nabi TV sekalian yang selalu dihormati Allah pada kesempatan tadi sharingnya. Dan buat pemirsa Anaba TV yang ingin mensupport dakwah Anaba Center ini, silakan yang ingin berdonasi kami sudah sediakan di running text ini. Dan mudah-mudahan yang berdonasi semoga menjadi amal jariah. Amin. Karena peruntukannya untuk kegiatan para mu'alaf gitu ya. Baik, mungkin itu saya dan Fatih pamit undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.